Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Amin. Tim SES 02 menyebut bahwa Gibran itu bisa jadi contoh bagi negara-negara lain. Nah, ya kalau saya mengatakan itu benar, contoh bagi negara lain, ya. Tapi contoh yang buruk, cawapres nepotisme kok dibuat contoh. Nah, jadi relawan Gibran ini, dia mengungkapkan bahwa sosok Gibran itu sebagai calon wakil presiden yang paling muda di dalam kontestasi pemilihan Pilpres tahun 2024. Nah, ini disebutkan bahwa bisa jadi contoh negara lain apabila dengan ditambah sosok pendamping Gibran yang memang punya kredibilitas oke, dan Pak Prabowo itu memang sebagai menjadi penyeimbang dengan kekayaan pengalaman yang selama 10 tahun menjadi ketua umum. Dan Gibran yakin itu akan bisa melengkapi dengan Pak Prabowo. Itu kata Haryanto, ya, sebagai tim sesnya. Dia berpendapat bahwa kemampuan pasangan yang memiliki capres Prabowo dan Gibran, maka Indonesia akan bisa memiliki pemimpin masa depan yang lebih bagus, ya. Sejak usia dini sangat muda, ya, itu Haryanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus bergerak demi mengamankan kemenangan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 mendatang. Menurut dia, salah satu gerakan yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan konsolidasi, ya. Kemarin di Pekalongan, Jawa Tengah, Haryanto pun lanjut menjelaskan Pekalongan itu merupakan salah satu daerah yang memiliki keistimewaan dan keunikannya tersendiri. Memang diakui Gibran sendiri memang menjadi sosok cawapres yang paling muda dalam sejarah Republik Indonesia. Dan relawan Gibran perlu memberi informasi, perlu mempromosikan, ya, bahwa Gibran itu sebagai contoh negara-negara lain. Tapi ya itu tadi, kita kembali contoh yang bukan contoh yang baik tapi contoh yang buruk. Pasalnya Gibran diduduk kursi wakil presiden menggunakan bantuan pamannya, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk mengubah aturan usia capres-cawapres. Maka dari itu tidak kaget jika anak muda saat ini begitu muak dengan Gibran. Gibran sudah mencederai perspektif anak muda yang nanti mestinya politik itu menjadi jijik kalau melihatnya. Oleh sebab itu dianggap hanya berisi tipu menipu, manipulatif, ya. Momen pemilihan pasangan Gibran itu menjadi penegasan rangkaian penyalahgunaan kekuasaan ketika hukum menjadi instrumen dari kekuasaan, kepentingan politik, ya. Dalam hal ini ya pihak-pihak tertentu, ya, tentunya yang diuntungkan kan Prabowo Gibran sudah dianggap cacat politik dan cacat konstitusional. Mereka sejak awal menjadi bagian dari kekuatan politik yang memperoleh keuntungan dari manuver yang bertujuan untuk melemahkan etika bangsa dan membekukan demokrasi. Harapan timbulnya politisi muda yang bersih sesuai dengan keinginan kaum milenial justru memberikan noda pada politisi muda. Itu yang namanya Gibran, karena yang bersangkutan dimunculkan dalam prosesi politik yang dianggap penuh dengan ambisi politik.
Sebagian pihak yang memanfaatkan lembaga hukum negara seperti MK, peristiwa politik ini juga disayangkan karena membuat akhir dari pemerintahan Jokowi yang telah berlangsung baik selama ini menjadi ternodai ibarat pesawat ya, di dalam perjalanan berlangsung dengan mulus dan pada akhirnya mengalami crash landing. Nah, disinilah fatalnya dan efek dari proses politik yang banyak menerabas etika itu. Bukti kalau Gibran itu belum layak dan belum pantas menjadi pemimpin bangsa ini, meskipun sebagai ban serep misalnya ya, hanya akan membebani negara. Nah, negara tidak butuh ban serep yang hanya diam tanpa melakukan apa-apa, tetapi negara butuh dua orang yang memang bisa bekerja dengan baik, bijak, serta cerdas. Orang seperti Gibran atau Prabowo memang belum layak memimpin bangsa yang besar ini. Terbukti Prabowo sudah 3 kali ikut pilpres dan kalah terus. Artinya rakyat tidak menginginkan tokoh dari Orde Baru yang menguasai ini ya. Sedangkan Gibran adalah bocah yang harus belajar banyak. Hal itu tidak tiba-tiba karena privilege langsung melewati banyak tangga hingga menuju puncak ya. Ini kan namanya ngeselin banget ya. Dari sederetan kontroversi ini, masyarakat terutama anak muda harus bersikap bijaksana walaupun tidak setuju. Jangan sampai membuat masalah baru. Bentuk kekecewaan jangan sampai disalurkan dengan sesuatu yang buruk. Lebih baik salurkan sesuai dengan kekuatan hak politik yang dimiliki ya. Kemana lagi kalau nggak ke 03? Kenapa? Dengan adanya 03 bisa menang, generasi milenial akan tersalur, demokrasi akan sesuai dengan realnya, tidak dibungkam sana sini ya. Orde Baru tidak akan muncul lagi, ditambah lagi radikalisme akan habis ditumpas. Maka dari itu kita sepakat, kita satukan tekad, 03 harus kita perjuangkan. Oke, saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Merdeka.